Dalam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Haula wala quwwata illa billah. hayya 'alas Haula wala quwwata illa billah. hayya 'Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwati iman, ikhwah fillah rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup. Artinya, ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, saat ini pula kita masih dapat berbenah diri menjadi orang yang terbaik, baik di hadapan manusia dengan akhlakul karimah, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kualitas ibadah dan amal solehnya. Serta sekaligus dengan kesempatan hidup inilah kita masih dapat punya kesempatan untuk terbebas atau membebaskan diri dan keluarga kita dari bahaya api neraka. Suatu saat nanti ikhwati iman, kesempatan hidup ini akan berakhir. Ruh akan berpisah dengan jasad, ajal akan merenggut nyawa kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun kita tidak tahu kapan dan di mana ketika ajal merenggut nyawa kita.
sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Kalau hari ini masih kita berkumpul, bersenda gurau dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, belum tentu besok akan sama seperti saat ini. Sebagaimana halnya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan dan di mana ajal akan merenggut nyawa kita. Oleh karena itu, ikhwati iman, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di sisa-sisa kehidupan ini kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja kita berada. Dan mudah-mudahan wafat kita mudah-mudahan dalam kondisi berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 26 ada sebuah pertanyaan. Allah menggugah dengan satu pertanyaan yang sederhana kepada kita, yaitu fa aina tadhhabun, hendak kemanakah kamu akan pergi? Fa aina tadhhabun, hendak kemanakah kamu akan pergi? Tentu saja ikhwatu iman, kalau kita perhatikan apabila seseorang akan bepergian, ketika orang itu ditanya mau pergi kemana, maka akan timbul pertanyaan yang baru. Dengan siapa kamu akan pergi? Berapa lama kamu akan pergi? Dengan siapa kamu akan pergi? Dan bekal apa ketika kamu bepergian? Begitu juga Allah bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Hendak kemanakah kamu pergi? Tentu saja ikhwatu iman, pertanyaan ini harus kita jawab. Dan tidak ada jawaban yang paling tepat kecuali jawabannya terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilallahi marji'ukum jami'an. Hanya kepada Allah lah marji'ukum, tempat kembalimu, jami'an, semuanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita ikhwatu iman bahwa kemanapun kita pergi keluar kota, bahkan pergi keluar negeri sekalipun, mengarungi lautan, terbang bersama pesawat, ujung-ujungnya nanti kita sebagai manusia akan kembali ke maharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilallahi marji'ukum jami'an. Artinya ikhwatu iman bahwa kehidupan di dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai tujuan akhir untuk segala-galanya, karena suatu saat kita akan kembali ke maharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Kalau kita perhatikan dalam Quran surat Al-Qari'ah, nanti kita akan menemukan ada dua manusia. Yang pertama punya timbangan kebaikannya yang banyak, yang berat, yang disebut dengan sakulat. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Suatu saat nanti manusia akan mempertanggungjawabkannya dalam perbuatan ketika hidup di dunia ini. Nanti ada orang yang sakulat, timbangan kebaikannya berat, maka dia akan
mendapatkan penghidupan yang menyenangkan, ujungnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang kita khawatirkan adalah ikhwatu iman, wa amma man khaffat, yaitu timbangan kebaikannya ringan, dengan kata lain timbangan dosanya sangat berat, maka fa ummuhu hawiyah, mereka akan diseret kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang panas, api yang sangat panas. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini tidak bisa dijadikan sebagai tujuan. Yang pantasnya adalah kehidupan dunia dijadikan prasarana dalam hidup ini untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, orang yang punya hartanya banyak, yang jabatannya tinggi, yang berlomba-lomba dengan kehidupan dunianya, tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Karena begitulah sifat karakter daripada harta. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min malin labtaghiya wadiyan salisan." Jika manusia diberikan 2 lembah harta, 2 bank, 2 perusahaan, labtaghiya wadiyan salisan, maka manusia menginginkan lembah harta yang ketiga. Sudah punya motor, ingin punya mobil, mobilnya sudah 1, ingin 2. Bahkan kalau perlu, kalau ada tempatnya mungkin kereta api pun dibeli. Dan itu tidak menyalahi. Silahkan kita manusia mempunyai apa yang Allah karuniakan di dunia ini dengan sejumlah fasilitasnya. Bukankah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 Allah menegaskan, zuyyina linnas hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah wal an'am wal harf. Telah dihiasi manusia kita dengan sesuatu syahwat, keinginan kepada sesuatu yang diinginkan. Kepada siapa? Minan nisa, kepada wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati, dari emas, dari harta yang melimpah ruah dari emas dan perak, wal khairil musawwamah, kemudian kuda pilihan, atau sekarang ini barangkali mobil yang mewah, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, kebun sawah yang luas. Dzalika mata'ul hayatud dunya, itulah adalah merupakan mata', keindahan perhiasan dalam kehidupan dunia, dan silahkan manusia atau kita memilikinya. Namun Allah menggarisbawahi di dalam ayat itu, wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di mana itu? Yaitu surga Jannatul Naim yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Artinya kehidupan dunia akan berakhir dan ujung-ujungnya manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diminta pertanggungjawabannya. Tentang apa? Tentang anin naim, tentang seluruh kenikmatan yang telah diberikan, dititipkan kepada kita sebagai manusia. Yang kedua, ikhwatu iman, pertanyaan yang kedua, ketika bepergian, dengan siapa kamu pergi? Tentu saja pertanyaan ini perlu jawaban. Dengan siapa kamu bepergian? Ketika kita pergi, barangkali kita membawa saudara, membawa keluarga, kadang-kadang membawa orang tua untuk bepergian. Namun ketika Allah bertanya, dengan siapa kamu akan pergi? Rasulullah SAW menjawab, yatba'ul mayyita salasatun, yang akan mengikuti si mayit itu ada 3. Kita ketika mati ada 3 yang kita akan bawa.
ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Kata Nabi, fayarji'u isnan, yang dua akan kembali, wa yabqa wahidun, yang tetap satu akan mengikutinya. Apa itu amaluhu, amalnya? Artinya apa, ikhwatu iman? Bahwa ketika kita wafat atau kita mati, tidak ada yang dibawa harta yang kita kumpulkan, yahsabu anna malahu akhladah, yang mengira dengan hartanya itu akan mengekalkan hidupnya, maka harta tidak bisa dibawa. Istri yang kita cintai atau anak yang kita sayangi, itu pun tidak bisa dibawa. Yang dibawa adalah, ikhwatu iman, adalah amaluhu, amalnya. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, jadikanlah harta dan anak-anak kita sebagai fasilitas, sebagai media prasarana untuk bersama-sama menggapai ridho Allah dan ampunannya. Dijadikanlah sebagai sarana untuk beramal soleh. Salah satunya adalah harta yang kita miliki. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sadaqatu a'damu ajran, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Rasulullah menjawab, anta sadaqah, engkau bersedekah ketika anta sahihun, engkau dalam keadaan sehat, kuwatun, dan engkau dalam keadaan kuat. Karena sedekah barangkali tidak identik dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga dan lain sebagainya. Apalagi takhsyal faqra, engkau bersedekah yang besar pahalanya ketika engkau takut fakir. Karena ketika akan bersedekah itu, maka dikhawatirkan hartanya akan berkurang. Wa ta'bulul ghina, dan berkeinginan menjadi orang yang kaya. Nah, ini adalah godaannya berat. Kata Nabi, wala tumhil, jangan kau tangguhkan. Jangan kau tangguhkan hatta idza balagatil hulqum, hingga datang kepadamu sekarat. Qultu, baru ngomong, li fulanin kada wa li fulanin kada. Kalau begitu untuk si fulan segini, kalau untuk si fulan segitu. Wa qad kana li fulanin, kata Nabi, padahal harta itu sudah menjadi milik si fulan. Artinya apa? Milik ahli waris. Jangan ditangguhkan ketika kita akan beramal soleh. Kalau kita punya harta, titipkan harta itu untuk sarana untuk beramal soleh. Kalau kita punya anak, jadikanlah anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau kita punya istri, jadikanlah istri pendamping kita menjadi istri yang salehah. Yang ketiga, ikhwatu iman, berapa lama kamu akan di sana? Biasanya bepergian di dunia, ada yang 1 minggu, atau ada berapa hari, ada juga ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. Di akhirat nanti, ikhwatu iman, ketika kita wafat, maka akan masuk ke alam barzah, kemudian selanjutnya akan masuk ke alam-alam berikutnya. Berapa banyak? Di akhirat itu bukan hanya 1 minggu bepergian, bukan hanya 1 bulan, bukan 1 tahun. Kalaulah seandainya, ikhwatu iman, di antara manusia orang yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, barangkali hukum yang paling panjang adalah hukum seumur hidup. Berapa lama? Paling 20-30 tahun. Tapi hukuman nanti, ikhwatu iman, di akhirat bukan hanya 1 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, tapi abadan abada. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Begitu juga walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
pilihan neraka dan surga ada di kita saat ini. Oleh karena itu ikhwati iman, berhati-hatilah, bersiap-siaplah untuk bekal di kemudian nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pertanyaan yang terakhir adalah ketika seorang bepergian, bekal apa yang kamu akan bawa? Biasanya orang yang bepergian itu akan membawa bekal. Semakin lama dan jauh perjalanan yang ditempuh, maka semakin banyak perbekalan yang harus dipersiapkan. Itulah ketika kita berbekal atau bepergian, berbekal perjalanan di dunia. Begitu juga ikhwati iman, ketika kita perjalanan menuju kampung akhirat, tentu saja harus mempunyai perbekalan yang cukup banyak, agar di dalam sebuah perjalanan kita tidak kekurangan. Ketika kita membutuhkan, kita sudah persiapan bekalnya. Bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menuju kampung akhirat? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya yang paling baik perbekalan adalah perbekalan takwa. Sebagaimana orang yang beribadah haji, tidak ada sesuatu perbekalan yang paling baik adalah perbekalan takwa. Begitu juga ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amal perbuatannya, tidak ada sesuatu yang paling baik adalah perbekalan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mudah-mudahan dengan khutbah ini menjadikan kita orang-orang yang mempersiapkan dalam sebuah perjalanan. Setelah kita diwafatkan oleh Allah, kita akan perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh. Ada satu waktu yang sangat lama waktunya, yaitu di alam mahsyar. Sangat dahsyat sekali di alam mahsyar. Rasulullah menyatakan yuhsyarun nasu hufatan uratan gurlan. Manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan uratan gurlan, tanpa alas kaki, belum dikhitan dan bertelanjang. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau manusia belum dikhitan, tanpa alas kaki dan bertelanjang, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu antara yang satu dengan yang lain akan saling memandang ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, al-amru, persoalan, urusan pada saat itu, ayyahumahum dahum dalik, ayyamahum dahum dalik, lebih dahsyat daripada memikirkan hal yang semacam tadi, di mana kita tahu matahari didekatkan dengan kepala kita, kemudian manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Ikhwatu iman, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengan lututnya, ada yang sampai dengan setengah badan, dan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sampai Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuk, ada yang sampai segini. Itu tergantung dari amalan-amalan ketika hidup di dunia ini.
Oleh karena itu beruntunglah ikhwatu iman kita yang saat ini oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup, kita masih dapat berbenah diri menjadi orang yang terbaik baik di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas ibadah dan amal solehnya. Ikhwati iman, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Diluruskan dan dirapatkan semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم. السلام الله.
ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah. 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 Tabarakta ya Allah. Hanan. Hanan. لا لا الله وعافية في الجسد وقت اللهم ونزل بكل يوم سبحان الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الله
Apaan sih?